تفضل أستاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية والإيمان قول الآن والخلق ميتون قرينان لا يفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان والمؤمنون في الإيمان متفاضلون وبصالح الأعمال هم مزيدون ولا يخرجون بذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا إسيان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا إسيان ولا يوجب لمحسنهم غير ما أوجب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يشهد على مسيئهم بالنار ولا يشهد على مسيئهم بالنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwatul kiram, kita melanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah dan tema kita berkaitan dengan perkataan Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, murid terdepan dalam mazhab Syafi'i. Dialah murid Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Muzani rahimahullah. Bahkan dia pun menghadiri wafatnya gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia menceritakan kepada kita bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, wal imanu qaulun wa amal. Iman itu terdiri daripada qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Iman itu perkataan dan perbuatan. Kenapa Al-Imamul Muzani mengatakan demikian? Karena untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dengan selainnya. Sebagian kelompok yang menyimpang ada yang mengatakan iman hanyalah merupakan perkataan belaka, qaulun belaka, tanpa amal. Tak ada hubungan antara amal, perbuatan dengan iman. Sebagaimana mazhabnya Murji'ah. Murji'ah mengatakan iman adalah perkataan belaka. Ya, qaulun wa i'tiqad, perkataan dan keyakinan. Adapun amal bukan bagian daripada iman, kata mereka. Yang ekstrim dari mazhab Murji'ah mengatakan maksiat itu tidak akan membahayakan iman, karena maksiat itu amalan dan amalan tak ada hubungan dengan iman. Itu yang ekstrimnya. Ekstrim dari mazhab Murji'ah mengatakan ketaatan itu tak berguna, tak akan menambah iman dan tak mengurangi iman, karena ketaatan itu adalah amal dan amal tak ada hubungan dengan iman. Jelas perkataan saya? Bisa dipahami? InsyaAllah. Karena itulah perlu dihadirkan definisi iman menurut Ahlus Sunnah, pengikut Nabi dan para sahabat. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Dalam mendefinisikan iman terdapat kelompok-kelompok yang menyimpang. Tadi saya sebutkan diantaranya adalah Murji'ah, yang mengatakan iman hanyalah merupakan perkataan dan keyakinan belaka. Kalau kau yakini dan kau ucapkan maka kau beriman. Dan iman itu jika ada maka dia sempurna. Tak ada akan berkurang iman dengan apapun amalan, karena amalan bukan bagian daripada iman. Ini pendapat siapa? Murji'ah. Murji'ah tadi kata-kata arja'a yurji'u, bahasa Arabnya maknanya akhara yuakhiru, artinya mengakhirkan. Mereka tidak memasukkan iman, dikeluarkan, diakhirkan. Iman hanyalah perkataan dan keyakinan belaka. Karena itulah mereka disebut dengan nama Murji'ah. Kelompok yang mengakhirkan iman, tak memasukkannya ke dalam elemen yang mengakhirkan amal, maksud saya. Tidak memasukkannya ke dalam elemen iman. Dan pemahaman Murji'ah ini banyak dianut oleh masyarakat kaum muslimin yang tidak belajar.
Sehingga mereka menganggap kalau KTP mereka sudah tertera di sana Islam, kakaknya sudah Islam, meski tak salat, meski tak puasa, meski tak zakat, meski tak haji, surga di tangan. Ya. Sehingga mereka tak peduli dengan amalan. Ini efek daripada paham Murji'ah. Ya, kata mereka, yang penting Islam. Aku beriman Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul. Nah, cukuplah itu. Salat, bagaimana salat? Nah, salat kan enggak begitu penting kali. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mereka terinspirasi dari paham Murji'ah walaupun mereka tak sadar. Ya, ini konsep Murji'ah dalam mendefinisikan iman. Ya, yang lebih dahsyat daripada Murji'ah, kelompok Jahmiyah. Jahmiyah itu nisbat kepada Jaham bin Safwan. Definisi iman menurut Jahmiyah adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah saja itulah iman. Ya. Konsekuensi perkataan ini berarti iblis juga beriman. Karena iblis juga mengenal Allah. Iblis kenal dengan Allah. Iblis kenal Allah penciptanya. Bahkan dia bersumpah dengan nama Allah. Kata iblis, fa bi'izzatika, aku bersumpah demi kemuliaanmu Tuhan. La ughwiyannahum ajma'in, akan kusesatkan mereka. Iblis mengakui Allah penciptanya. Khalaqtani min nar, saya kau ciptakan Tuhan dari api. Berarti dalam hal ini iblis menurut kaum Jahmiyah sudah beriman karena mereka kenal dengan Allah. Itulah definisi iman menurut kaum Jahmiyah. Ya. Adapun ahlu sunnah iman qaulun wa amal, perkataannya harus diiringi dengan amal. Tak boleh dipisahkan. Perkataan, keyakinan tanpa amal tak ada iman. Ya. Sebaliknya, ya, orang yang beramal tanpa perkataan tak bisa dikatakan beriman. Abu Talib, apa amalan yang tak dikerjakan untuk membela Islam? Semua dikerjakan oleh Abu Talib untuk membela Islam, membela Nabi. Tapi dia tidak mengatakan, tidak mengucapkan. Dia meyakini. Dia yakin agama Muhammad agama yang hak. Ya, dia katakan tidak, dia katakan. Tak mau dia mengucapkan ya kunci iman, qaulu la ilaha illallah. Tak berguna baginya amalannya. Ya, Ibnu Jada'an adalah orang Arab yang paling dermawan. Yang hidup sebelum Nabi SAW, terkenal sampai masa Nabi sebelum diutus. Bertanya Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, berguna enggak bagi Ibnu Jad'an kebaikan-kebaikannya? Ibnu Jad'an terkenal, selalu bersedekah, selalu berinfak, orangnya dermawan, membantu orang yang susah, menjamu tamu. Ya, apa kata Nabi? Ya, tak bermanfaat wahai Ibnatus Siddiq, iman tak bermanfaat semua amalannya. Li'annahu lam yaqul yawman rabbi ghfirli khati'ati yawmaddin. Karena tak pernah sekalipun dia mengatakan Tuhanku, ampunkan diriku pada hari berbangkit. Dia tak percaya ada hari berbangkit. Jadi harus ada perkataan dan perbuatan. Kalaupun muncul pertanyaan Ustadz, kenapa hanya perkataan dan perbuatan? Bukankah iman juga ada keyakinan? Iman itu 3, keyakinan, perkataan, perbuatan. Kenapa di sini enggak dimasukkan keyakinan? Berkata para ulama, karena masalah iman adalah keyakinan, semua kelompok mengakuinya. Sampai kelompok sesat Jahmiyah pun mengakui, iman itu keyakinan, meyakini. Ya, semua kelompok itu sepakat iman itu adalah keyakinan. Ya, bedanya nanti di mana? Di perkataan dan amalan. Paham antum? Kenapa tidak disebutkan di sini i'tiqad? Jawabannya karena sudah ma'ruf. Semua orang tahu, semua kelompok menerima, sepaham. Yang berbeda adalah konsep amal. Amal tak semua menerima. Ya. Sebagian ulama mengatakan dalam qaulun wa amal, qaulun perkataan itu terbagi 2. Ada qaulul lisan, perkataan lidah. La ilaha illallah. Ada qaulul qalbi, perkataan hati.
perkataan hati itulah keyakinan. Yang membedakan antara kita orang beriman dengan orang munafik, kita mengucapkan qaulul lisan wa qaulul qalbi la ilaha illallah. Orang munafik mengucapkan qaulu al-lisan la ilaha illallah tapi tidak qaulul qalbi. Di dalam perkataan qaulun ini terdapat dua bagian, ada qaulul lisan, qaulul qalbi. Qaulul qalbi itulah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Karena sama-sama lisannya mengatakan amanna. Orang munafik juga mengatakan qalu amanna. Dan dalam amalan juga terdapat dua bagian. Satu amalul lisan. Ya, yang kedua ya, amalul jawarih. Ya, afwan. Yang pertama adalah amalul qalbi. Yang pertama adalah amal qalbi, amalan hati seperti takut, cinta, harap, itu amalan hati. Namanya amalu al-qalbi. Kita harap kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, kita cinta kepada Allah, kita rindu kepada Allah. Ini semuanya amalan hati. Namanya amalul qalbi. Adapun yang kedua, amalul jawarih, amalan anggota tubuh kita semuanya. Tangan, kaki, ya, tangan yang bergerak ketika rukuk diiringi oleh kaki sujud, ya, kepala yang merunduk dan seterusnya. Semua anggota tubuh kita ini bergerak dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kita tawaf, kita sa'i, ya, kita melontar jumrah, kita bersedekah, berinfak. Semua gerak-gerik ini adalah amalul jawarih, amalan anggota tubuh. Ya, dalam amal tercakup dua hal. Pertama amalan hati. Yang kedua adalah amalan anggota tubuh. Yang membedakan antara orang munafik dengan orang mukmin, orang munafik dan orang mukmin sama-sama salat, gerakannya sama, rukuknya sama. Allah mengungkapkan orang-orang munafik mereka juga salat. Bedanya mereka salatnya bermalas-malasan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik di zaman Nabi salat juga sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Gerak-geriknya, amalul jawarihnya, amalan anggota tubuhnya sama dengan orang-orang beriman. Yang membedakan apa? Amal qalbi. Amalan hati dalam salat, ketakutan kepada Allah, berharap kepada Allah, khusyukan, ini hanya milik orang-orang beriman. Orang munafik tak ada padanya. Jadi lengkaplah ikhwati fillah dalam qaulun wa amal. Ya, dalam qaulun ada dua hal, qaulul lisan, qaulul qalbi. Dalam amal ada dua hal. Pertama amalul qalbi, yang kedua adalah amalul jawari, amal tubuh dan amal seluruh anggota tubuh. Masuklah di antara anggota tubuh ada lisan. Ya. Akhirnya sempurnalah semua elemen iman ada pada perkataan yang singkat, qaulun wa amalun. Wadih? Jelas penjelasan Ustaz? Wahuma syai'ani, dua-duanya adalah dua perkara, wa nizamani wa qarinan, dua hal yang beratur, dua hal yang beriring, la yufarraqu bainahuma, tak dapat dipisahkan. Perhatikan Quran ketika Allah mengatakan innal ladzina amanu, setelahnya wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Maka orang yang mengaku beriman tak beramal saleh nonsen. Itu hanya ungkapan saja. Ya, katanya beriman tapi tak Jumat, tak jamaah, tak salat, tak puasa. La imana illa bi amalin, tidaklah ada iman kecuali harus dengan amal. Wala amala illa bi iman, tak guna amal kecuali dengan iman. Kau tengok orang kafir bersedekah enggak mereka? Bersedekah. Banyak mereka berinfak. Kadang-kadang mereka begitu pedulinya, pekanya, sosialnya. Kita tengok jika datang bencana alam, apakah semua yang berinfak orang Islam? Tidak. Orang kafir juga ada, bahkan mungkin lebih banyak nilai infaknya. Berguna? Tak berguna. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Maka dikatakan wala amala illa bil iman. Tak guna amalan kecuali dengan iman. Mau di mana disangkutkan amalannya kalau enggak punya dasar iman? Orang kafir sholat bersama kita, tahu bacaan segala macam, tak dengan iman, sia-sia.
Wal mu'minuna fil imani mutafadilun. Dan orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat dalam perkara iman. Ya, iman itu bertingkat-tingkat. Dan orang-orang beriman pun bertingkat-tingkat sebagaimana bertingkat-tingkatnya iman. Iman itu ada lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 cabang lebih. A'laha, yang paling tinggi daripada iman adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Menunjukkan kepada kita iman masuk dalamnya ucapan. Dan tertingginya adalah ucapan tauhid, dialah pintu masuk ke dalam Islam. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang tertinggi daripada cabang iman ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang terendahnya imatatul adza 'anit tariqi, menyingkirkan apa yang sekiranya membahayakan di tengah jalan. Apapun yang membahayakan, ranting kayu, subhanallah. Dan Nabi menyebutkan ada seseorang lihat Nabi masuk surga gara-gara dia potong ranting kayu atau dahan kayu yang melintang di jalan. Allahu Akbar. Ini iman. Maka kita jangan menyakiti orang di jalan, menghalangi jalan orang. Ya, subhanallah. Karena jalan punya hak. Jadi kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batun min iman. Rasa malu itu bagian daripada cabang iman. Ketika Nabi mengatakan iman paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, yang malu adalah bagian daripada iman. Menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat, dan iman itu ada 3. Satu perkataan, dia la ilaha illallah. 2 keyakinan, dialah sifat malu. Sifat malu amalan hati. Yang ketiga, amalan yang tertubuh, yaitu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Dalam hadis ini terkumpullah 3 elemen iman. Perkataan, ya, kemudian perbuatan menyingkirkan sesuatu yang jalan, dan amalan hati. Karena malu, amalan hati. Ketika Nabi mengatakan iman bertingkat-tingkat, berarti orang mukmin pun bertingkat-tingkat. Dan ini penting karena ya, ada kelompok-kelompok yang mengatakan iman satu bagian, diantaranya Murji'ah, mengatakan iman itu satu saja. Kau yakini, kau katakan sempurna imanmu, tak berkurang, tidak bertambah. Ini kelompok yang mengatakan iman satu bagian, tak berkurang, tak bertambah. Kelompok apa tadi itu? Murji'ah. Ada kelompok lagi, Khawarij namanya. Khawarij itu adalah kelompok dalam bab iman, mereka mengatakan iman itu satu kesatuan. Dia harus wujud sempurna. Tak boleh cedera dengan maksiat. Kalau dia cedera dengan maksiat, hapus semuanya iman. Ini kaum Khawarij. Kalau seseorang berzina, hapus imannya, kafir, keluar daripada Islam menurut mereka. Kaum Khawarij, orang minum khamar, selesai, kafir. Kata mereka, batal imannya. Jadi Khawarij mengatakan tentang iman, idza tsabata kulluhu, kalau iman ada sempurna, harus sempurna, tak menerima kekurangan. Idza intafa kullu, kalau andai kata iman berkurang dengan maksiat, habis gugur semuanya. Jadi Khawarij ada kesamaannya dengan Murji'ah dalam menyatakan iman satu bagian. Bagi Khawarij iman itu harus sempurna, kalau enggak sempurna habis, hilang. Maka itulah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengkafirkan para penguasa kaum muslimin. Kata mereka tak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafirkan. Mereka kafirkan rakyat. Kenapa? Karena rakyat kafir menerima hukum taghut, kata mereka. Ya. Dari akidah ini, dari i'tiqad ini, dari keyakinan ini muncullah amal. Apa amalannya? Menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi bukan perkara gampang i'tiqad dalam hati ini membuahkan amal. Karena dia yakin engkau kafir, maka halalmu darah, maka darahmu halal, maka hartamu halal. Kadang mereka merampok bank atas dasar agama, kata mereka ini adalah jihad. Ini bank adalah merupakan ghanimah. Ini harta rampasan perang, kata mereka. Bahaya. Ya. Maka mereka mengatakan iman kalau ada sempurna. Andai kata cacat, cedera habis seluruhnya.
Itulah pemahaman Khawarij tentang iman. Ahlus Sunnah enggak. Iman bertambah, iman berkurang. Orang mukmin itu bisa tetap dikatakan beriman meski dia bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa besar, tapi kita katakan ini mukmin naqisul iman, ini orang beriman kurang imannya. Kita katakan mukminun bi imanihi, dia memang tetap beriman dengan imannya, tapi fasikun, dia ini orang fasik bi kabiratihi, dengan dosa besarnya. Ahlus Sunnah mengatakan bisa berkumpul dalam diri seorang iman dan maksiat, bisa. Ahlus Sunnah. Murji'ah tak bisa. Kau sudah beriman tak akan mungkin adanya namanya maksiat. Maksiat itu tak ada harga, tak ada arti. Karena maksiat apa? Amalan. Amalan bukan bagian daripada iman. Lihatlah jauhnya antara Khawarij dengan Murji'ah. Murji'ah meremehkan segala dosa-dosa. Meremehkan semua perbuatan taat. Karena semuanya bukan bagian daripada iman. Sementara Khawarij dahsyat. Ya, luar biasa kebalikan daripada kaum Murji'ah. Kalau kau berdusta, gugur semua imanmu, hapus. Subhanallah. Habis imanmu. Kalau kau berzina, habis imanmu. Kalau kau mencuri, kau kafir, keluar dari Islam. Dua kubu yang bertentangan. Ya, ada satu kelompok lagi aneh pemahamannya dalam perkara iman. Tunggu nggak nyatat pasti lupa nih semua. Tak apa, nanti kita ulang-ulang lagi. Namanya kelompok Mu'tazilah. Dalam bab iman aneh. Kata Mu'tazilah, orang yang pernah beriman kalau dia bermaksiat, maka dia tak layak lagi disebut sebagai mukmin karena telah terkotori dengan maksiat. Tapi tak bisa dikatakan kafir karena dia belum membatalkan keislamannya. Dia bukan mukmin tapi dia bukan kafir. Ini yang payahnya nih. Nah, jadi bagaimana hukumnya? Kata mereka, orang bermaksiat itu manzilatun baina manzilatain, berada pada poros tengah, poros antara iman dan kafir, bukan mukmin, bukan kafir. Ini paham siapa nih? Mu'tazilah. Ya, kalau mati di mana dikuburkan? Di mana dikuburkan? Harus ada kuburan khusus untuk kaum Mu'tazilah yang meyakini ada orang bukan mukmin bukan kafir, tengah-tengah dia. Ya, ini kaum Mu'tazilah. Kata mereka kalau andai kata dia beriman tak mungkin dia bermaksiat, tapi kalau dikatakan kafir, ya dia masih punya ucapan syahadat dan semacamnya. Ya, inilah kelompok-kelompok ini nyempal dalam bab iman. Dan yang diungkapkan Imam Muzani adalah ungkapan yang benar daripada pemahaman Ahlus Sunnah iman, perkataan, perbuatan, iman bertambah-tambah. Karena itulah orang mukmin pun mutafadhilun, mereka bertingkat-tingkat. Memang semua kita ada dalam satu masjid ini, tapi tak sama iman kita satu dengan yang lain. Berbeda-beda. Memang semua kita sholat isya sebentar lagi, tapi tak sama apa yang terdapat dalam hati kita ketika salat. Yang membeda-bedakan kita bukan gerak-gerik kita, karena kita sama-sama ruku, sama-sama sujud. Yang membedakan adalah ma waqa'a fil qalbi, apa yang terdapat dalam hati berupa iman. Dua orang salat, yang satu salatnya tinggi nilainya, setinggi-tingginya. Yang satu tak ada nilai salatnya, walaupun sama-sama gerakannya. Ya. Jadi menurut Ahlus Sunnah iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Orang mukmin pun bertingkat-tingkat. Bisa bertambah iman orang mukmin, bisa berkurang, dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan demikian. Demikian juga hadis. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang mukmin, alladzina idza dzukirallah, merekalah yang jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka akan menjadi gentar, takut, khusyuk. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu, kalau dibacakan ayat kepada mereka, kepadanya, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Berarti iman bisa bertambah. Sesuatu yang bisa bertambah berarti bisa berkurang. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa bisalihil a'mali hum
mazidun, dan mereka itu dengan perbuatan amal saleh lah akan bertambah iman mereka, naik jenjang mereka. Siapa yang paling banyak amalannya, maka dia akan bertambah tingkat imannya. Wa bisalihil a'mal, dengan amal-amalan saleh lah hum mazidun, mereka akan bertambah imannya. Ya, yang mau bertambah iman, buatlah amal saleh. Perbanyaklah zikrullah, perbanyaklah tilawatul Quran, fahmul Quran, tadabburul Quran, thalabul ilmi. Perbanyak semua cabang-cabang keimanan, niscaya akan bertambah imanmu. Dan iman akan berkurang dengan maksiat. Mata yang tak dapat dijaga mengurangi iman, telinga yang tak dapat dijaga mengurangi iman, waktu yang tak dapat dijaga mengurangi iman, dan seterusnya. Wala yakhrujuna bidzunubi minal iman, dan mereka tidak akan dikatakan keluar dari iman karena dosa-dosa. Ini Ahlus Sunnah. Siapa tadi yang menyelisihinya? Kaum Khawarij. Mereka tidak akan dikeluarkan dari iman, tak dianggap kafir dengan sekedar berbuat dosa-dosa, meski dosa besar, meski dia membunuh, tak dikafirkan. Wala yukaffaruna birukubi kabiratin wala isyan, mereka tidak boleh dikafirkan dengan melakukan dosa besar ataupun maksiat. Ya. Wala yujibu li muhsinihim ghaira ma aujaba lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh mengatakan, memastikan, menghukumi orang-orang yang baik dengan ya suatu rekomendasi kepastian. Ini pasti ahli surga, tak boleh. Kecuali apa yang telah direkomendasikan Nabi, kecuali apa yang telah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Ahlus Sunnah, orang yang berbuat kebaikan meninggal di atas kebaikan tidak boleh dipastikan ini ahli surga pasti, tak boleh. Kecuali apa yang telah datang berupa keterangan dari Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan Abu Bakar di surga, kita katakan ya. Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan seterusnya. Abu Hurairah di surga, istri Nabi semua di surga. Setiap kali Nabi berkata-kata kita imani. Semua ahlu Badar masuk surga, kita imani. Kenapa? Karena Nabi mengatakan semua ikut sulhul Hudaybiyah, bai'atul ridwan, yang jumlahnya 1.400 orang, semua ahli surga, kita imani. Kata Nabi, lan yalijan nara man bai'a tahta hadhihi syajarah, tidak akan masuk neraka semua sahabat yang membaiatku di bawah pohon kayu ini. Jumlah mereka 1.400 orang, kita imani. Ya. Tapi yang tidak ada keterangan dari Nabi, tak bisa kita pastikan. Enggak boleh kita katakan wajib ini ahli surga. Wajib, memangnya surga milikmu, milik Allah Subhanahu wa taala. Wala yujibu li muhsinihim ghaira ma aujaba lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita katakan wajib ahli surga kecuali apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam pastikan. Karena Nabi tak akan mungkin berkata sia-sia. Pasti Nabi berkata dengan wahyu. Ketika dia mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, itu dengan wahyu. Kata Nabi, ya Bilal, mengapa ku dengar telapak kakimu di surga? Itu dengan wahyu. Ya. Dan seterusnya. Kata Nabi kepada keluarga Yasir, sabarlah keluarga Yasir, tempat janji kita berjumpa nanti di surga. Dan Nabi SAW kita imani. Wala yushhadu ala musiihim binnar. Sebaliknya, jangan sampai kita pastikan yang berbuat dosa dari mereka sebagai penghuni neraka. Mati dalam keadaan minum minuman khamar, mati menegak tua, banyak kali menegak tua, mati dia, berbui-bui musuh mulutnya contohnya. Tak boleh kita katakan wajib masuk neraka, pasti ahli neraka. Bisa. Bagaimana kita tak boleh memastikan orang yang meninggal di atas kebaikan sebagai ahli surga, kita pun tak boleh memastikan orang yang meninggal dalam kemaksiatan sebagai ahli neraka. Kita hanya mengatakan kita khawatir su'ul khatimah. Kita khawatir orang yang jelek matinya. Ya, kita hanya bisa mengatakan demikian, khawatir. Kita hanya bisa mengatakan
Kami berharap orang ini ahli jannah insyaallah. Kami berharap ini orang ahli surga insyaallah. Karena kebaikannya meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Kita hanya bisa mendoakan, mengharapkan kebaikan bagi orang-orang yang meninggal di atas ketaatan, dan kita khawatir dengan neraka dan azab Allah bagi orang-orang yang mati di atas kemaksiatan, tapi tidak boleh memastikan. Cukup? Tafayna bihadza. Pada akan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.